Amin, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, Anda boleh duduk kembali, shalom semua. Sukacita, saya bisa kembali melayani di rumah tercinta. Tapi sebelumnya saya ingin ajak Anda ngobrol sekaligus memberikan pengumuman. Kalau Anda lihat beberapa bulan ini, saudara, gereja kita di bagian depan sana pintunya dicopot. Tujuannya apa? Karena memang sejak tahun lalu, akhir tahun yang lalu, saudara, karena melihat pertumbuhan kita, sementara gedung kita ini sepertinya tidak mencukupi, makanya kami berusaha dengan membuka lebih banyak jam kebaktian. 7 kali kebaktian. Tapi rupa-rupanya dengan terus bertumbuh, saya sudah dalam tanda kutip kebakaran jenggot. Kenapa? Karena memang sekalipun ibadahnya buka jam 7 pagi, lalu buka jam 7 malam, khotbah 7 kali itu challenging. Tapi tetap Anda ini lebih datangnya di prime time. Jadi bukan jam 7 pagi dan jam 7 malam. Jadi dengan menambah jam kebaktian itu juga sepertinya tidak memberikan solusi yang maksimal. Makanya kami berusaha sampai itu pintunya saya minta untuk dicopot. Supaya apa? Supaya kalau penuh itu tempat yang harusnya jadi lobby, tempat foto-foto, welcome home warna biru itu sudah hilang. Itu akan jadi tempat untuk welcome lounge. Tapi sisanya lobbynya itu kalau dalam keperluan mendadak itu juga bisa jadi kursi. Supaya menampung mungkin beberapa puluh orang. Tapi rupa-rupanya itu juga tidak menyurutkan kegalauan saya. Tuhan, saya tahu tetap gimana ini juga gak maksimal. Maka di tahun ini, akhir tahun di semester kedua ini, kami mengubah strategi. Supaya lebih banyak orang lagi bisa kita jangkau, untuk kita bisa muridkan, kita menangkan, muridkan. Makanya di Jakarta ini, di semester kedua ini, kalau Tuhan kehendaki, Oktober dan November ini, ya kalau molor-molor paling tidak itu Desember, akan kita buka 2 lokasi baru di kota Jakarta. Yang pertama adalah di Pluit, yang kedua di Puri. Saudara, jadi bagi Anda yang tinggal di daerah Puri, Kebonjeruk, Intercon, lalu Taman Semanan, di belakang-belakangnya lagi sampai ke Green Lake City, beloknya ke Puri aja, nggak usah ke sini. Terus bagi Anda yang Jakarta Utara tapi nggak terlalu utara gitu ya, ya masih ada di sekitar sini, di Pluit juga kita akan buka 1 lokasi. Makanya please support di dalam doa, infokan, saya percaya saudara Tuhan akan memakai kita untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Amin. Sepanjang hari ini saya khotbah 7 kali dengan tema sebagai berikut. 4 ibadah saya berikan judul kekuatan sikap. Semuanya banyak menyinggung tentang sebuah sikap namanya sikap mengasihani diri sendiri. 4 kebaktian ini saling komplement, saling melengkapi satu sama lain. Kalau Anda lewatkan satu kayaknya sepertinya nggak lengkap. Anda perlu mendengarkan karena seorang bernama Helen Keller, seseorang yang layak untuk mengasihani diri sebab dia itu terlahir buta dan terlahir tuli. Berarti dia gak bisa dengar dan gak bisa melihat. Sepertinya dia terisolasi atau terpisah dari dunia luar. Dia menulis sebuah buku, luar biasa saudara, dia jadi dosen, dia lulus cum laude, saudara, dan dia menulis buku yang diterjemahkan dalam 50 bahasa. Helen Keller ini menuliskan sebuah quote bahwa mengasihani diri sendiri itu adalah musuh terbesar. Karena ketika seseorang mengasihani diri maka dia nggak bisa berbuat hal baik kepada sekitar dan kepada dunia. Bahaya saudara, karena kalau Anda mengasihani diri ada beberapa bahaya dari 4 kali kebaktian saya sempat singgung. Saudara, itu sangat berbahaya. Lalu 3 kebaktian terakhir, 5, 6, dan 7 saya memberikan judul respon hati. Respon hati kita sama seperti sikap. Saudara, itu bisa mengubah kutuk dan berkat.
bisa mengubah kutuk menjadi berkat, begitu pula sebaliknya menjadi berkat juga bisa berubah menjadi kutuk. Hari ini saya akan khotbahkan ini, ibadah ke-6, lanjutan dari ibadah ini, kita masih belajar dari Daud, membandingkannya dengan Saul. Kenapa sih Daud itu kok bisa dikatakan seseorang yang mirip dengan hatinya Tuhan? A man after God's own heart. Seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Padahal Daud itu pernah berbuat jahat, berzina, membunuh suami dari selingkuhannya. Dia pernah mengadakan sensus sehingga menyebabkan tulah di kerajaannya. Saudara, dia berbuat jahat, tapi rupa-rupanya dia ini punya respon atau sikap, itu menunjukkan bahwa dia itu kenal Tuhan. Sementara kebalikannya Saul itu tidak. Saya akan bagikan ada 10 respon yang itu menyukakan hati Tuhan di berbagai peristiwa. Lalu di ibadah terakhir, ada satu dosa yang sama mirip dengan mengasihani diri, yang sama-sama menghancurkan. Namanya kesombongan. Bagaimana kita bisa mengalahkan kesombongan. Kenapa bahaya? Karena kesombongan itu waktu kita sombong kita nggak sadar. Apalagi kalau sombong itu pakai jubah rohani. Bahkan kita bisa nggak sadar dan mengira kita sedang merendahkan hati, padahal kita lagi sombong. Kalau Anda itu punya blind spot, saudara, kalau Anda itu punya kelemahan tapi Anda sadari, itu bukan blind spot. Tapi itu dikatakan blind spot karena Anda betul-betul tidak sadar atau tidak menyadarinya. Makanya Anda butuh suami, butuh istri, butuh pemimpin, butuh orang lain untuk memberitahu. Karena kita betul-betul nggak sadar. Kalau Anda sadar, itu bukan lagi blind spot. Bahayanya kesombongan itu bisa muncul dalam bentuk blind spot, sesuatu yang kita nggak sadar. Ya bahkan itu bisa masuknya itu berjubah rohani. Ih kok ada orang pamer-pamer, aku gak seperti dia, aku ini rendah hati. Gak sadar Anda sedang memamerkan kerendahan hatimu. Anda sedang sombong pakai jubah kerendahan hati. Nah itu bahayanya. Now saudara, kita baca sama-sama 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal 4. Kita baca ayat 10 sampai 11. Kemudian lompat di ayat 21 sampai 22. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur berapa saudara? 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Lalu kita loncat di ayat 21. Singkat cerita, terdengarlah kabar. Kita tahu kabar ini bahwa tabut Allah itu dirampas, Israel mengalami kekalahan. Seseorang memberi kabar kepada Imam Eli. Waktu Imam Eli dengar bahwa Israel kalah, lalu tabut perjanjian itu diambil oleh orang Filistin. Dia jatuh, dia terkejut jatuh dan langsung meninggal. Lalu apa yang terjadi? Menantunya itu pas lagi kontraksi, sakit bersalin. Dan amat sulitlah persalinan itu sehingga waktu saudara dia mendengar bahwa suaminya meninggal. Lalu dia tahu bahwa suaminya meninggal, mertuanya meninggal, lalu sakitnya ini sulit. Dia memberi tabut Allah itu diambil, dirampas. Dia memberi anaknya itu dengan nama Ikabod. Kita baca ayatnya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas. Dan karena mertuanya dan suaminya itu mati gitu ya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer berkata, sikap itu lebih penting dari apa yang terjadi atas kita.
Apa yang terjadi atas kita itu enggak lebih penting daripada sikap terhadap apa yang terjadi atas kita. Karena sikap kita itu bisa menentukan apakah hidup kita hancur atau tidak. Bahkan, sekalipun hidup Anda pahit, tapi kalau Anda punya sikap yang manis, seperti Yusuf, di ibadah sebelumnya saya ngomong soal Yusuf, seharusnya Yusuf itu hidupnya hancur. Seharusnya Yusuf itu nggak punya masa depan. Harusnya Yusuf itu punya kehidupan yang pahit. Harusnya dia jadi orang jahat. Tapi yang mengherankan adalah kemanapun dia pergi, sekalipun dia itu jadi budak, dia selalu end up-nya itu jadi orang kepercayaan. Saudara, orang kepercayaan dari Potifar, sekalipun dia difitnah lalu dipenjara, di dalam penjara itu, dia tidak berubah menjadi orang jahat, dia tidak berubah menjadi orang pahit, dia nggak berubah menjadi orang yang sulit, orang sulit. Tapi yang ada, dia jadi orang kepercayaan penjara. Bahkan seluruh tawanan itu diserahkan di bawah tangan kuasanya. Bayangkan dia ini narapidana tapi semua tawanan diserahkan di tangan dia. Ada apa gerangan dengan Yusuf? Rupa-rupanya Yusuf ini membuktikan bahwa ada orang yang hidupnya pahit, dibenci oleh kakaknya sendiri, dijual, mau dibunuh lalu dijual, lalu jadi budak, lalu difitnah masuk penjara. Harusnya Yusuf ini berubah jadi orang yang pahit. Berubah jadi orang yang traumatis. Berubah jadi orang yang suka mengasihani diri sendiri. Harusnya dia hidupnya hancur, tidak punya masa depan. Tapi yang terjadi adalah dia justru satu titik dia jadi penguasa. Rupa-rupanya rahasianya bukan hanya pada penyertaan Tuhan. Karena sering dikatakan Yusuf disertai Tuhan, Yusuf disertai Tuhan. Karena penyertaan Tuhan tanpa sikap yang baik. Kalau Anda disertai Tuhan tapi sikapmu buruk, maka penyertaan Tuhan itu tidak berfaedah banyak. Nah, contoh yang sama. Tuhan itu membawa orang-orang Israel lepas dari perbudakan di Mesir selama 400 sekian tahun. Mereka diperlakukan dengan buruk dari generasi ke generasi. 400 tahun itu berapa generasi? Kalau 100 tahun itu 5 generasi per 20 tahun. 400 tahun hitung sendiri. Saudara, 5 kali 4 berarti 20 generasi. Ini keturunan-keturunan, waduh. Itu grand parents. Itu diperbudak. Diperlakukan seperti binatang. Tidak dikasih makanan yang layak. Tidak diberikan waktu istirahat yang layak. Mereka dikasih waktu istirahat sedikit tapi kerjanya sepanjang hari kerja berat. Mereka diperlakukan seperti binatang, tidak dibayar, tidak digaji. Tuhan membebaskan mereka dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda heran. 10 tulah, laut terbuka, tiang awan, tiang api melindungi mereka dari kejaran Firaun. Lalu Musa membelah laut, mereka bisa menyeberang dengan selamat. Sementara Firaun dan pasukannya mati tenggelam. Tapi Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya di di padang gurun. Tuhan itu ngomong nanti kalau sampai di Gunung Sinai, aku akan menyatakan diriku, memperdengarkan suaraku dalam bentuk awan, dalam bentuk guntur, dalam bentuk api. Lalu nanti kalau ada tanda, naiklah kemari. Seluruh orang Israel itu diundang karena Tuhan yang mengadakan mujizat itu ingin memperkenalkan, menyatakan dirinya. Tapi rupa-rupanya orang Israel tidak mau menanggapi undangan Tuhan. Orang Israel berkata, Musa, kami pasti mati kalau mendekat. Kamu saja yang naik. Nanti Tuhan ngomong apa, sampaikan kepada kami. Rupa-rupanya itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan menghibur diri dan berkata kepada Musa, biarlah seperti it's okay. Biarlah mereka selalu takut akan aku. Tapi itu menghibur diri, saudara. Tapi engkau Musa, tinggallah di sini. Ngomong sama mereka, mereka boleh pulang ke perkemahan. Tapi engkau stay here. Coba lihat. Musa naik ke atas. Lalu kelihatanlah orang Israel itu aslinya bagaimana. Mereka gak sabar kepengen masuk ke tanah perjanjian. Mereka menunggu-nunggu Musa ini kok gak turun-turun. Mana tanah perjanjian?
Kok lama banget? Dari situ Anda harus tahu, hati mereka itu nggak pernah mengejar pribadi Tuhan. Yang mereka kejar itu cuma tanah perjanjian. Teriakan mereka itu cuma ini. Mana tanah perjanjian? Ini tanah kok nggak ada sungai, nggak ada apa. Mana kok di padang gurun terus? Mana tanah perjanjian penuh susu dan madu yang dijanjikan? Mana. Setelah dikasih mana? Mereka ingat waktu mereka di Mesir, dengan mereka makan tidak bayar apa-apa. Mereka ingat sama ketumbar, sama semangka, sama bawang bombay, bawang pre kata Alkitab. Bawang merah, bawang putih. Mereka ngomel, yang ada di sekarang ini mereka dikatakan mereka kehilangan nafsu makan. Mereka jadi kurus kering. Lalu mereka ngomel terus. Mana tanah penuh susu madunya? Teriakan mereka cuma satu. Tanah perjanjian. Beda dengan Musa. Musa berteriak begini, Tuhan tunjukkan aku jalan-jalanmu. Beritahu aku hatimu, pikiranmu. Supaya aku mengenal engkau. Tuhan sudah ngomong, ya singkat cerita mereka berdosa saudara. Nunggu Musa gak turun, mereka paksa Harun untuk bikin Allah. Dibentuklah anak lembu emas, dikatakan mereka itu bikin pesta, mereka sujud menyembah patung saudara. Tuhan marah, Tuhan suruh Musa turun, begitu Musa lihat digiling itu anak lembu emas itu. Dari situ kelihatan sikap hati mereka. Saudara, harusnya tanah perjanjian, padang gurun itu Tuhan maksudkan untuk memberkati mereka sebetulnya. Tapi itu jadi kuburan buat mereka. Dengan kata lain, Anda perlu hati-hati. Berkat bisa berubah jadi kutuk karena sikap hati. Tapi kabar baiknya, saudara, kutuk bisa berubah menjadi berkat juga karena sikap hati. Katakan amin. Nah, coba bayangkan, apakah apakah Tuhan itu gagal membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian? Itu bukan karena Tuhan itu gagal. Coba bayangkan, dari semua orang diperbudak di Mesir, gak ada satu pun masuk ke tanah perjanjian pada akhirnya. Yang cuma masuk itu adalah Yosua dan Kaleb. Semuanya mati di padang gurun, kecuali anak umur 0 sampai 20 tahun. Mereka yang lahirnya di padang gurun. Karena di padang gurun Tuhan mendisiplin mereka harusnya cuma 2 minggu jadi 40 tahun. Harusnya cuma 40 hari jadi 40 tahun. Saudara, 40 tahun mereka itu nomaden begitu muter-muter. Jadi banyak orang itu lahirnya made in padang gurun. 0 sampai 20 tahun mereka lah yang diizinkan masuk. Sisanya yang mengalami perbudakan di Mesir, tewas semua di padang gurun. Dan semuanya ini dijadikan peringatan dan contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman. Jangan kita punya sikap yang sama. Jangan kita menurut Israel. Nah sekarang coba bayangkan. Saudara, bangsa Israel itu bangsa pilihan. Ditebus, diberikan janji, berkat dan tanah perjanjian. Dipimpin oleh Tuhan sendiri. Namun 3 juta orang Israel sama-sama mendapatkan janji dan hak istimewa. Tapi cuma 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Ini peringatan juga buat kita. Penyebabnya apa saudara? Mereka punya sikap buruk. Bilangan 13-14, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut. Berkat jadi kutuk. Nah sekarang dari ayat yang kita baca, satu kali bangsa Israel, kerajaan Israel itu mengalami titik terendah. Katakan titik terendah. Kenapa saudara? Mereka itu bertempur lawan Filistin, kalah. Lalu mereka bertempur lagi bawa, tabut perjanjian, kalahnya tambah parah. 30.000 orang tewas. Bukan hanya itu, anak-anak Imam Eli mati. Yaitu anak-anak yang ikut mengiring tabut perjanjian itu mati. Imam-imamnya mati. Imam Eli waktu dikasih kabar ini kaget mati juga di tempat. Saudara, tabut Allah itu lambang dari
kehadiran dan supremasi, lambang dari supremasi. Bukan hanya simbol, tapi tabut Allah sendiri itu, bayangkan saudara, saya sedikit cerita ya tentang tabut Allah. Waktu di zaman Daud, Daud itu bikin tenda, tapi di situ itu ada nyala api biru itu namanya Shekinah Glory. Itu bukan hanya simbol, tapi itu adalah kehadiran Tuhan. Tabut Allah itu nggak bisa dibuat main-main. Kenapa Bapak Ibu? Coba bayangkan. Tabut Allah itu dirampas oleh bangsa Filistin. Filistinnya kena tulah setelah itu kalau Anda baca kisah selanjutnya. Dipindah kota, dari Gad kena tulah, dipindah kota lain, Ekron kena tulah lagi, dipindah lagi tempat lain. Kena tulah sehingga mereka itu akhirnya ahli-ahli atau dukun-dukun mereka. Waduh ini jangan-jangan ini gara-gara Allahnya orang Israel. Ini gara-gara benda ini. Akhirnya mereka menurut tradisi berhala mereka akhirnya berikan sesembahan berupa emas dalam bentuk tikus-tikus. Ya, atau bulatan-bulatan menyerupai tulah mereka karena tulahnya itu mereka itu muncul tumor-tumor. Saudara, lalu tikus-tikus dan tumor-tumor itu dalam bentuk emas, lalu mereka tabut itu dipakaikan di dalam kereta tanpa ada pengendalinya atau supirnya. Kalau ini kembali ke Israel, ini pasti memang benar gara-gara ini. Dan benar saudara, itu balik sendiri ke Israel. Begitu nyampe di Bet-Shemesh, tempat namanya Bet-Shemesh, 70 orang petani-petani ngelongok mati langsung. Mereka ketakutan dibawa ke tempatnya Abinadab. Coba kalau Anda jadi Abinadab. Kedatangan benda keramat ini. Benda yang membuat Ekron, Gad, itu kota-kota di Filistin kena tulah. 70 orang ngelongok begitu mati di tempat. Karena dengan lancang. Sekarang dibawa ke rumahmu. Coba ngeri nggak? Horor, jangan-jangan gua kena tulah kayak Filistin atau aku mati. Rupa-rupanya Abinadab itu seorang imam tapi dia nggak ngerti. Ditinggal di situ lebih dari 30 tahun. Bapak Ibu, Saul mati digantikan Daud. Daud ingin membawa tabut itu kembali ke kota Daud. Rupa-rupanya Abinadab ini orang yang nggak menghormati Tuhan. Kenapa? Jadi tabut Allah itu disimpan aja kayak disimpan di gudang. Waktu diserah terimakan ke Daud itu persis dalam bentuk seperti dia terima. 20 tahun itu nginep di rumahnya. Yaitu pakai kereta seperti ketika kembali dari Filistin. Ada lembunya, ada keretanya. Disitulah ketika tabut Allah ditaruh kereta tergelincir, harusnya itu dipikul oleh imam. Waktu mau tergelincir, Uza, salah satu orangnya Daud, pegang langsung mati. Gosong. Daud yang terkejut, sempat marah sama Tuhan. Tapi dia juga takut. Akhirnya mampir ke rumahnya Obed-Edom. Nah kalau Anda jadi Obed-Edom, takut nggak? Tapi anehnya, 3 bulan di rumahnya Obed-Edom, kok rumahnya diberkati, kok bukan kena tulah. Rupanya Obed-Edom ini tahu caranya memperlakukan tabut Allah dengan benar, sesuai dengan kitab Taurat. Rumahnya diberkati, terdengarlah sampai Daud. Daud datang. Kok saya sampai ngomongnya sampai ke sini ya. Lalu apa yang terjadi? Daud itu akhirnya menari-nari dipakai, itu imam-imam disiapkan. Bayangkan dari rumahnya Obed-Edom sampai ke mana? Jantung kota Daud itu kurang lebih 12 km. Itu seperti dari CP ke Mall Living World. Tiap 6 langkah persembahkan 1 lembu, 1 anak lembu. Bikin prosesi 6 langkah loh saudara. Saya hitung-hitung berapa kali berhenti. 20.000 kali berhenti. Berapa lembu dan berapa anak lembu. Hitung sendiri. Itu kapan nyampenya saudara? Tiap 6 langkah berhenti. Tiap 6 langkah berhenti, 6 langkah berhenti, 6 langkah berhenti. Persembahkan korban, bikin prosesi. Itu hanyalah menunjukkan hatinya Daud. Coba lihat saudara.
Pertanyaannya, Anda bisa tahu bahwa tabut perjanjian itu bukan benda keramat saja, tapi itu ada kehadiran Tuhan di situ. Ini bukan benda keramat, bukan benda magis, tapi itu lambang dari kehadiran Allah. Nah, tabut itu bisa diambil oleh orang Filistin. Pertanyaannya, lalu mereka kalah perang 30.000 orang mati. Imam Hofni Pinehas, anaknya Imam Eli dan Imam Eli mati. Kenapa kok tragedi mengerikan ini terjadi? 30.000 orang mati. Apa yang menyebabkan, saudara? Lagi-lagi, yang menyebabkan Israel sampai di titik terendah, itu adalah sikap. Coba kita telisik ya. Yang pertama, coba kita lihat dosa atau respon dari anak-anak Imam Eli. Kalau saudara baca, saudara, apa sih dosanya anak-anak Imam Eli? Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel, pasal 2 di ayat-ayat pertama, kurang lebih begini loh. Dia itu mengambil persembahan yang seharusnya dibakar, lemak-lemak yang harus dibakar untuk Tuhan, itu digarpu masuk ke dia. Bahkan sebelum dibakar itu diminta dulu sama sama pegawainya. Dimakan oleh anak-anak Imam Eli. Dan bukan hanya itu Tuhan marah karena Tuhan itu merasa rumah Tuhan, persembahan Tuhan itu direndahkan. Dan bukan hanya itu, dosa Hofni Pinehas itu dia berhubungan seks atau bersetubuh dengan penjaga-penjaga wanita yang ada di luar, yaitu ada di bait suci. Itu di dalam rumah Allah itu berbuat zina. Betul-betul ini dosa yang sangat besar, kekejian di hadapan Tuhan, tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Betul-betul saudara. Itu dosanya anak-anak Imam Eli. Lalu apa yang terjadi? Coba kita baca 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Coba kita baca kalimat berikutnya, 1, 2, 3. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak apa saudara? Mematikan mereka. Pertanyaannya, kalau Anda dengar ayat Tuhan hendak membunuh mereka. Apakah Tuhan itu gak punya kasih karunia? Kalau Anda baca dalam kitab-kitab, di kitab Kejadian tentang Firaun, ada dikatakan Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Apakah Tuhan yang membuat hatinya keras? Kalau Anda baca ayat-ayat begini, itu begini loh artinya. Ya. Dari apa yang anak-anak Imam Eli lakukan, ditambah dengan respon hati mereka yang tidak mau mendengarkan, tidak mau ditegur, tidak mau bertobat, itu membuat final seolah-olah Tuhan itu akan membunuh mereka. Sebetulnya, karena dosa dan respon mereka digabung jadi satu, membuat mereka itu gak bisa lagi untuk bertobat. Sehingga mereka itu layak dibunuh. Bukan karena Tuhan gak kasih kesempatan. Kalau Tuhan gak kasih kesempatan, pasti gak ada kesempatan-kesempatan dia dikasih tahu atau ditegur. Halo, amin. Firaun itu kenapa dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya? Itu bukan karena Tuhan membuat hatinya keras.
Bukan, karena dia itu sampai di titik, dia itu berbuat dosa, hati nuraninya itu dilanggar terus, sampai di titik dia keras dan gak bisa lagi untuk bertobat. Makanya seolah-olah Tuhan itu pakai kata frase, Tuhan mengeraskan hatinya. Padahal hatinya itu keras sampai di titik gak bisa lembut lagi. Makanya Anda itu kalau disuruh bertobat jangan ditunda. Jangan anggap remeh, entar aja. Entar bertobat itu entar aja. Bahkan ada yang menganut paham, entar aja kalau aku udah diranjang rumah sakit, baru aku bertobat. Sekarang selama aku masih hidup, selama aku masih muda, aku senang-senang dengan segala sesuatunya. Nanti kalau saya itu sudah tua aja, nanti coba lihat, waktu Anda tua, Anda gak bisa bertobat. Anda sudah sedemikian rupa keras, pikiranmu, konsepmu, mindsetmu, sedemikian rupa keras sampai Anda nggak bisa lagi bertobat. Anda akan jadi orang yang skeptis, Anda akan jadi orang yang mungkin nggak percaya adanya Tuhan. Berapa banyak orang di luar sana skeptis, jadi agnostik. Saudara, jadi nggak bisa lagi untuk bertobat. Kenapa saudara? Karena Anda sampai titik no turning point. Bukan karena Tuhan gak kasih kesempatan, tapi Anda terus mengabaikan kesempatan. Makanya jangan main-main dengan hati. Kenapa? Hati kita itu licik. Licik hati kita. Jangan berkata, oh ntar aku bisa bertobat kok entar. Sampai di titik entar itu saudara, hatimu sudah gak mau bertobat. Bukannya gak bisa, tapi sudah gak mau. Saudara, makanya jangan pernah main-main. Kalau Tuhan suruh bertobat sekarang, Tuhan tegur sekarang, lakukan. Semakin lama Anda menunda, semakin itu menambah kekerasan hatimu. Saudara, ada amin? Nah, apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, itu betul-betul menyakiti hati Tuhan. Betul-betul merendahkan kehormatan Tuhan. Mereka itu seperti binatang yang tidak berakal. Makanya dikatakan apa yang dilakukan mereka itu bodoh. Katakan bodoh. Tapi ada Pinehas yang lain. Ini anak, saudara. Ini luar biasa saudara. Saya bacakan ayatnya. Bilangan 25 ayat 11. Ada Pinehas yang lain. Pinehas anak Eleazar. Bilangan 25 ayat 11 saya bacakan aja. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, jadi bukan Imam Eli, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Saudara, yang mati itu 40.000 orang. Gara-gara orang Israel itu kawin campur sama imam-imam pelacuran bakti. Perempuan-perempuan pelacuran bakti yang menyembah Moab. Mereka itu bersetubuh. Salah satu ritual mereka. 40.000 orang mati. Saudara. Itu adalah pelacuran bakti kalau dalam bahasa Alkitab. Salah satu ritualnya adalah untuk ritual penyembahan kepada Moab itu adalah mereka melakukan maaf. Pesta titik-titik. Dengan imam-imam mereka yaitu imam-imam wanita penyembah Moab. Banyak pemimpin-pemimpin, Tuhan marah seluruh pemimpin-pemimpin itu harus digantung. Lalu tiba-tiba waktu begitu 40.000 orang sudah mati kena tulah. Entah itu kena penyakit apa karena dosa. Tiba-tiba ada seorang membawa orang Midian, perempuan Midian masuk. Dan mereka itu, kalau kitab sejarah itu berkata mereka bersetubuh. Tiba-tiba Pinehas ini bawa tombak, mereka lagi bersetubuh. Ditombak dua-duanya, mati di tempat. Langsung dikatakan surutlah tulah itu. Lalu Tuhan berkata, orang ini membela kehormatanku. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita itu harus membenci apa yang Tuhan benci. Kita harus cintai apa yang Tuhan cintai. Nah ini anak-anaknya Imam Eli, kebetulan satu orang namanya sama dengan Pinehas yang anaknya Imam Harun. Ini betul-betul mengambil persembahan kepada Tuhan. Dimakan sendiri. Lalu
melakukan, ritual yang mirip seperti orang Moab tadi. Di kemah pertemuan. Waduh, ini itu bukan dosa kecil saudara. Ini dosa besar. Saya mau tanya, kalau Anda sebagai anak datang kepada orang tua, ya, Anda jalan lalu saudara, kakinya papa saudara di rumah itu keinjek. Kira-kira apa respon orang tua Anda? Anda waktu berkata, sorry, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ini. Keinjek aja kok, ini masalah kecil. Tapi hari ini Anda secara sengaja, datanglah kepada orang tua Anda. Taruh kakimu di kepala orang tuamu. Respon orang tuamu nggak mungkin, nggak apa-apa, kecil aja kok. Kayak keinjek kaki begitu. Nggak ada saudara. Saudara pasti digampar. Ini kurang ajar besar ini. Halo amin. Ini tuh betul-betul menghina Tuhan. Kaki ditaruh. Kalau Anda anak kecil nggak apa-apa umur 1 tahun 2 tahun. Malah lucu. Tapi Anda umur 17 tahun, umur 30 tahun. Kakimu nangkring di atas kepala ayahmu. Ini udah nggak lazim, ini nggak patut. Itulah yang mereka lakukan. Mereka itu menghina Tuhan itu kayak gitu. Seolah-olah seperti naruh kakimu di atas kepala orang tua. Sekarang coba lihat responnya Imam Eli. Saudara. Imam Eli itu berdosa nggak? Berdosa saudara. Ditegur, ada abdi Allah datang menegur dia. Kenapa? Imam Eli ini rupa-rupanya. Coba kita baca aja ayatnya ya. 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 dan yang sampai 18. Agak panjang. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Memanggil siapa? Ini Samuel yang nginep atau diserahkan tinggal di rumahnya Imam Eli. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel sudah dikasih tahu sama Imam Eli, kalau kamu dengar suara itu lagi, jawab begini, hambamu mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Di pasal sebelumnya ada abdi Allah itu bernubuat. Ngomong bahwa Eli dan anak-anaknya akan dihukum. Jadi sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Katakan dosa yang telah diketahui. Ini pertama. Ini dosanya Imam Eli. Imam Eli itu rupa-rupanya ikut berdosa karena dia juga ikut makan persembahan yang diambil oleh anak-anaknya. Itu ya, dia ikut berdosa. Dan bukan hanya itu dosanya. Coba kita baca ayat selanjutnya. Jadi ini bukan dosa yang dia nggak sadar loh, tapi dia sadar dia berdosa. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan, dengan korban sajian untuk selamanya. Jadi lengkap. Mereka berdosa dan responnya Eli itu sudah tahu dia berdosa, dosa yang dia ketahui tapi gak bertobat. Membuat dia melakukan sesuatu yang tidak bisa diampuni lagi oleh Tuhan. Ayat 15, Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Sungkanlah karena dia anak kecil kan.
Dan pesannya juga pesan yang kurang bagus. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku," jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun padaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Ayat 18, Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Lalu coba lihat respon Imam Eli. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian Eli berkata, "Ya Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Kelihatannya bagus ya. Kelihatannya rohani. Tapi coba saya jelaskan. Apa sih dosanya Imam Eli? Anak-anaknya itu berbuat kejahatan besar kepada Tuhan. Tapi gak memarahinya. Maksudnya begini loh. Seperti tadi. Saudara, misalnya Anda itu bertamu ke rumah orang. Anak saudara ini sudah remaja. Datang di rumah orang, misalnya kalau ternyata kesenggol, piring pecah. Pasti ya udahlah, ya udah nggak sengaja, Anda pasti begitu. Tapi kalau anak Anda di rumahnya orang kurang ajar, ya saya katakan kakinya nangkring di kepalanya pemilik rumah. Terus Anda itu berkata, "Oh nggak sengaja, nggak apa-apa. Apa yang kau lakukan itu? Mengapa engkau lakukan itu?" Kan negurnya kan begitu. "Mengapa engkau membuat orang Israel ikut berdosa? Tidak baiklah apa yang kau lakukan ini." Cuman dikasih gitu, saudara. Harusnya kalau Anda bawa anak ke rumahnya orang dan anak Anda kurang ajar kepada pemilik rumah, kakinya nangkring di kepalanya orang itu. Lalu saudara, "Jangan begitulah anakku." Gak lazim, ngerti gak? Ini dosa besar ini. Berzina, ngambil persembahan yang harusnya dibakar Tuhan, diambil dimakan sendiri. Terus Imam Elinya itu gak marah dengan keras, gak hukum mereka, gak dicopot dari jabatan, gak dikasih SP3 dan gak dipecat. Bapak Ibu, lalu mereka cuma ngomong dengan lembek, lalu anak-anaknya juga tidak mendengarkan, lalu dia, "Ya udah jalan terus aja pelayanan tiap minggu." Nggak didisiplin, nggak dihajar, nggak dihukum. Ini dosa besar. Kesimpulannya apa? "Kamu menghormati anakmu lebih daripada aku," kata Tuhan. Anda bisa baca di ayatnya, di pasal sebelumnya. "Kamu lebih memandang anakmu daripada aku." Saudara, di GMS juga sama loh saudara. Kita ini full timer, nggak bisa aneh-aneh. Kalau aneh-aneh, ada SP1, SP2, SP3, ada konfrontasi. Lebih aneh lagi dipecat. Saudara, coba bayangkan. Kalau misalnya siapa? Pendeta di sini. Itu saya ya. Pastor Julian. Khotbah. Terus khotbah, "Aduh puji Tuhan, saya habis bangun rumah, Tuhan memberkati rumah saya. Ya, tapi ya saya masih bergumul dengan iman supaya Tuhan itu memberkati saya dengan granit. Ya, tapi saya percaya Tuhan itu akan mencukupkan." Anda pasti terimanya, "Oh, Pastor Julian ini butuh granit. Ini ternyata curcol." Saya pasti panggil, saya akan tegur. "Kamu pakai ladang pelayanan, ministry untuk kepentingan pribadi. Kok begitu? Kita ada kode etik, gak boleh hamba Tuhan cerita-cerita kebutuhannya, memelas, mengasihani diri supaya dapat compassion. Supaya Anda mengasihani lalu, kasihan ya Pastor Julian ini kurus. Kayaknya kurang makan, ceritanya melas terus. Lalu Anda memberkati, oh pasti gua jantur, gua gantung pasti." Kalau saya aneh-aneh, pasti provos dari Surabaya Pusat datang.
Karena kita itu ada kode etik hamba Tuhan. Bahkan kita di sini itu Anda pelayanan, gak harus kasih amplop. Gak ada aturan bahwa melayani Anda kasih kalau Anda betul-betul jemaat. Saudara, beda cerita kalau Anda misalnya bukan momen pelayanan Anda memberkati seseorang, full timer apa dan sebagainya. Ya itu keputusan pribadi. Tapi kalau itu pelayanan gak harus Anda kasih amplop. Karena di sini kita punya kode etik. Itu menjaga kita tetap murni supaya pelayanan gak ujung-ujungnya amplop. Gak ada di sini. Anda gak harus. Pelayan kedukaan, pelayan apapun. Saudara. Nah, tapi kalau ada yang begitu aneh-aneh, pasti akan ada teguran. Apalagi kalau itu berkaitan dengan moral. Saudara, ini sudah moral, tapi Imam Elinya, mengapa kamu begitu? Nggak baiklah apa yang kamu lakukan itu. Nggak didengerin, ngelawan, tetap dilakukan nggak bertobat. Diem aja, ini dosa di hadapan Tuhan. Nggak dipecat, nggak diberhentikan, nggak dihukum. Padahal hukum Taurat menyatakan, nggak usah begitu, orang biasa aja. Menurut hukum Taurat itu hukumannya rajam. Ini begitu rupa dosanya. Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Jadi responnya Imam Eli itu membuat keputusan Tuhan final. Dosa yang dibuat Imam Eli dan respon hatinya membuat dia itu dalam tanda kutip tidak diampuni. Lalu dia paksa Samuel ngomonglah apa yang Tuhan sampaikan. Disampaikan semua. Lalu responnya apa? Dia adalah Tuhan. Biarlah dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Atau dengan bahasa perjanjian baru. Biarlah jadilah kehendakmu. Kelihatannya rohani ya. Tapi ini nantang saudara. Harusnya kalau dia dengar itu dari anak kecil yang bernubuat tentang dia dan dosanya. Harusnya dia sudah pakai kain kabung. Udah pukul diri. Udah pakai abu di atas. Meraung-raung, dia akan langsung hukum anak-anaknya. Dia akan puasa minta belas kasihan Tuhan. Dia harusnya remuk hatinya. Minta ampun. Harusnya begitu. Harusnya dia akan langsung, anak-anaknya itu digantung semuanya. Anak-anak yang dihukum semuanya, dicopot, dia langsung lakukan perubahan masif. Langsung dia sujud, berpuasa untuk apa? Melembutkan hati Tuhan yang marah. Harusnya begitu. Tapi ini, dia ngomong, let your will be done. Kelihatannya rohani. Tapi tetap dilakukan dosanya. Anaknya nggak ditegur. Dia tetap makan persembahan yang harusnya dibakar untuk Tuhan. Tapi dia ngomong, let your will be done. Ini loh bahayanya. Kalau Anda terus langgar hati nuranimu. Sampai satu titik Anda akan melakukan dosa, kekejian di hadapan Tuhan. Sudah nggak ada lagi perasaan bersalah. Sudah nggak ada lagi hati nurani yang merasa nggak nyaman. Anda akan lempeng terus. Di titik itu, bukan Tuhan nggak bisa mengampuni sebetulnya. Tapi sebetulnya Anda yang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, saudara. Respon dari tua-tua Israel. Pemimpin Israel. Ingat tadi, sebelumnya mereka itu perang, tapi kalah. Lalu ini respon dari tua-tua 1 Samuel 4 ayat 3. Anda masih bersama dengan saya, amin. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul? Kalah oleh orang Filistin pada hari ini. Mari kita mengambil dari Silo, tabut perjanjian Tuhan. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Jadi orang Israel perang kalah. Kenapa? Karena Tuhan tidak lagi ada di pihak orang Israel. Lalu respon tua-tuanya adalah bukan mengadakan pertobatan massal sama seperti yang dilakukan oleh Yosua ketika mereka gagal merebut Ai. Yosua bersujud, dia tanya apa yang salah, Tuhan tunjukkan lalu Yosua melakukan tindakan. Dihukum Akan yang menyembunyikan benda yang harusnya ditumpas. Mereka bertobat, baru
Tuhan di pihak mereka. Respon tua-tua harusnya seperti itu. Tapi yang mereka lakukan adalah bukan mengevaluasi diri, tapi mereka mengevaluasi Tuhan. Mereka berkata, mengapa Tuhan membuat kita kalah? Bawa tabut perjanjian dari Silo, lalu kita perang lagi. Nih, kurang apa nih? Aku bawa tabut perjanjian. Nih Tuhan, ya harusnya kami menang. Malah kalah total 30.000 orang mati dan tabutnya dirampas oleh Filistin. Ini titik terendah, saudara. Anda kalau tahu Anda punya salah di hadapan Tuhan, langsung bertobat. Jangan seperti anak-anak Imam Eli. Jangan seperti Imam Eli. Jangan seperti respon dari tua-tua. Apa respon tua-tua? Malah mengevaluasi Tuhan bukan mengevaluasi diri. Menyalahkan Tuhan dan gagal untuk melihat diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Saul. Saya tutup dengan ini. Saudara, apa yang dilakukan Saul? Apa yang menyebabkan dia itu mati? Lalu dia diganti oleh Daud. Apa yang menyebabkan dia itu disingkirkan Allah? Sekali lagi, respon hati, sikap hati. Satu kali mereka itu perang, saudara. Tuhan itu berikan kemenangan melawan Amalek. Tuhan kasih perintah, habisi semua ternak-ternaknya, lembu-lembunya, kambing dombanya. Tumpas semua orangnya karena Tuhan itu di dalam perjanjian lama, karena Amalek ini selalu yang menghalangi rencana Allah. Amalek yang menghalangi orang Israel itu nyebrang. Amalek itu yang terus menggerogoti orang-orang lemah yang ada di barisan belakang. Amalek ini selalu menentang Tuhan, makanya Tuhan berkata, jangan tumpas habis yang namanya Amalek. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Kalau Anda mau bertobat, jangan setengah-setengah. Saudara, cabut semua dosa, jangan sampai dosa itu berakar jadi pohon, akarnya dalam. Sampai satu titik itu akan menjadi bangsa yang menyusahkanmu. Kalau Anda bertobat itu total, katakan amin. Karena kalau Anda separuh-separuh, nanti separuh itu akan jadi beban dan dosa yang menghalangimu, merintangimu, menyulitkanmu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara. Lalu apa yang terjadi? Ditegur sama Samuel. Mengapa kamu gak tumpas? Saya gak perlu baca ayatnya ya. Atau perlu dibaca? Dibaca aja ya. Coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. 1 Samuel 15 ayat 11. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Alias tidak taat. Maka sakit hatilah Samuel, ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan didirikan bagian suatu tanda peringatan. Kemudian ia berbalik mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, lihat berkatalah Saul kepadanya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Jelas-jelas dia itu gak melakukan firman kok. Tapi dia ngomong aku melakukan firman. Lalu dikatakan begini. Tapi Samuel, kata Samuel. Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Semua itu diambil dari orang Amalek. Padahal Tuhan suruh tumpas. Lalu dia salahkan siapa? Sebab siapa? Rakyat. Katakan rakyat. Rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya kami tumpas kok. Lagi-lagi ngeles. Saudara. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri. Jadi dulu dia itu minder.
Tapi telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, kau jadi raja. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Lu masih gak ngaku. Kan harusnya ngaku aja. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag. Jadi rupanya orang Amalek itu gak dibunuh semua, rajanya dijadikan tawanan. Kenapa tujuannya jadikan tawanan? Karena kalau dia pulang, membawa tawanan, dia akan dapat tepuk tangan. Ini trofi bagi dia. Tuhan suruh bunuh semuanya, jangan disisain. Saudara, Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri sudah kutumpas kok. Lihat, ngeles terus gak? Ngeles saudara. Lalu dikatakan, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang harus dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dari sini saya bisa tahu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Berarti selama ini dia itu gak ngikut Tuhan sebetulnya. Harusnya ini Tuhan Allah kita, harusnya dia ngomong begitu. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan atau taat kepada Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan atau taat lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan atau pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung. Orang kalau bertenung itu hukumannya mati. Dan kedegilan, kekerasan hati adalah sama seperti menyembah, berhala, dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lihat kata-katanya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Kali ini dia mengakui, aku telah berdosa. Tapi bukan titik, koma, ada kata tetapi, katakan tetapi. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah kepadaku dengan aku, bersama-sama dengan aku, maka aku sujud menyembah kepada Tuhan. Singkat cerita, Samuel gak mau kembali, jubahnya dikoyak, gitu ya. Lalu ayat yang ke-30. Tetapi kata Saul, titik 2, aku telah berdosa. Lagi-lagi, koma, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Kembalilah bersama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Berarti Tuhan itu gak pernah jadi Tuhannya. Beda gak dengan pengakuannya Daud? Daud itu membunuh Uria, suami dari selingkuhannya. Nabi Nathan datang menegur dengan perumpamaan. Ada seorang kaya punya banyak kambing domba, tapi ada orang miskin cuman punya anak domba. Direbut pula. Marahlah Daud, orang itu harus dibunuh. Dan dia harus ganti 4 kali lipat. Lalu Nathan berkata, kamulah orangnya. Lalu dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Titik, saudara. Lalu ayat itu berbunyi, Nathan berkata, Tuhan, spare your life. Tuhan itu tidak membunuhmu. Kenapa? Karena respon hatinya. Pertobatan palsu itu begini loh. Pertama, suka ngeles. Yang kedua, ya oke, aku ngaku dosa. Tapi rakyat itu loh yang paksa aku. Aku mendengarkan kok suara Tuhan. Tapi Raja Agagnya nggak aku bunuh. Untuk jadi bukti buat rakyat. Ya aku berdosa kok, aku gak membunuh semua lembu. Tapi rakyat yang memaksa aku takut kepada rakyat. Tapi ini toh untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ya aku berdosa kok, tapi tunjukkan juga hormatmu. Ini namanya bukan pertobatan. Katakan amin. Kalau Anda mau bertobat, itu aku ngaku salah.
Titik. Inilah yang menyebabkan kenapa Saul jubahnya dikoyak, dia ditolak oleh Allah. Karena respon hati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Di hadapan hadirat-Mu